The Great Ruler Chapter 1368. Kadang-kadang, itu adalah lelucon total jika seseorang merayakan terlalu dini, mengikuti menyeringai dengan sedikit kesungguhan dari antara langit, pemandangan Sage Ziyun, Pendeta Guntur, dan Raja-Raja Wali Emas membeku dalam sekejap, sementara tatapan tajam mereka mengunci Mu Chen. Mereka tidak berharap bahwa Mu Chen akan begitu gigih, tidak menunjukkan keinginan untuk menyerah, bahkan pada saat ini. Sepertinya Mu Estate Master ingin tetap pada senjatanya, kata Pendeta Thunder saat dia menggelengkan kepalanya. Sikap dingin terlintas di mata Raja-Raja Wali Emas ketika dia berkata, jangan pedulikan obrolannya, dia hanya berusaha membeli waktu. Bunuh saja dia, Sage Ziyun berkata. Setelah semua, Pendeta Guntur telah membuat pengorbanan besar untuk sementara waktu menjebak dua manifestasi energi spiritual Mu Chen. Jika mereka pernah lepas kendali, itu akan dengan cepat menjadi situasi 3 lawan 3, yang secara signifikan akan melemahkan keunggulan mereka. Ayo lakukan. Pendeta Thunder mengangguk. Bang. Setelah trio mencapai saling pengertian, tanpa memberi Mu Chen kesempatan untuk berbicara, mereka menginjak tanah sama sekali. Segera, gelombang energi spiritual menyebar di langit seperti badai. Tiga tokoh telah menembus ruang, merumuskan serangan langsung terhadap Mu Chen. Mu Chen tetap tenang saat dia menatap tiga sosok yang masuk. Dia kemudian membentuk segel dengan satu tangan, sementara bola dunia lampu emas bisa terlihat meledak dari tubuh emas abadi sebelum membentuk kubah cahaya emas yang melindungi Mu Chen dan tubuh emas abadinya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa bertahan sampai manifestasi kamu terbebas dari jebakan? Sage Ziyun mencibir saat ia dan yang lainnya menyaksikan tindakan Mu Chen. Mereka kemudian melambaikan lengan baju mereka, mengirimkan pemboman hebat yang begitu kuat, seolah-olah itu membawa 1000 ton energi spiritual, yang semuanya mulai menyerang kubah cahaya emas sekaligus. Gemuruh. Pada saat itu, banyak riak dapat dilihat pada permukaan kubah cahaya keemasan yang sangat bergetar. Dalam keadaan seperti itu, kubah itu tampak seperti akan pecah kapan saja. Di bidang wilayah utara, berbagai pihak terkejut ketika mereka menyaksikan pemandangan itu. Kekuatan gabungan dari tiga tuan tak diragukan lagi hebat, karena bahkan Mu Chen yang dulunya kuat sama sekali tidak beruntung dan tidak lagi memegang inisiatif. Jika ini terus berlanjut, Mu Chen pasti akan jatuh di bawah serangan-serangan bersama dari tiga tuan ini. Setelah pembelaannya hancur, dia tidak bisa lagi melarikan diri. Karena situasinya telah sampai pada titik ini, akhir yang tragis bagi Estate Mu tampaknya akan segera terjadi. Pada titik ini, niat membunuh yang kuat dapat dirasakan dengan benar, datang langsung dari mata banyak faksi ketika mereka melihat berbagai pahlawan dari Estate Mu. Pilar Estate Mu akan hilang segera setelah Mu Chen mati, maka tidak mungkin ada orang dari Estate Mu yang bisa keluar dari wilayah utara hidup-hidup. Para pahlawan di Mu Estate menjadi lebih bermartabat dari sebelumnya, meskipun mereka memperhatikan tatapan pembunuh yang datang pada mereka dari segala arah ketika mereka bergerak lebih dekat satu sama lain dan membakar energi spiritual mereka. Mata mereka yang cemas memandang ke arah Mandela, yang berdiri di depan mereka. Mandela berdiri dengan tangan di punggungnya, sementara wajahnya yang kecil dan lembut tenang. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap pertempuran sengit di langit yang jauh. Matanya tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan atau kengerian. Melihat ekspresinya yang tenang, orang-orang yang stres perlahan mulai sedikit tenang. Pada titik ini, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah percaya dengan teguh pada tuan tanah mereka. Lagi pula, mereka tahu selama ini bahwa ini akan menjadi perjalanan berisiko saat mereka mendaftar untuk mengikuti Master Real ke wilayah utara. Tapi, seperti masa depan Mu Estate, dan juga masa depan orang-orang Mu Estate, mereka telah memutuskan untuk mengikuti tuan tanah mereka sampai akhir. Gemuruh. Di bawah tatapan tegas para pahlawan di Mu Estate, langit masih bergemuruh, sementara pelanggaran yang tak henti-hentinya membombardir kubah cahaya keemasan, menyebabkannya bergetar dengan kuat. Mu Chen dengan tenang menatap tiga sosok, yang semuanya memancarkan getaran megah dan mengesankan. Bahkan, dia tidak melakukan apa-apa selain melihat menara kristal yang dia pegang.
Kekuatan setengah langkah untuk menyelesaikan Sovereign akan berlebihan dikonsumsi jika saya meluncurkan 8 budur, Mu Chen bergumam sebelum dia tersenyum ringan. Sepertinya dia harus melakukan terobosan, terutama jika dia benar-benar akan memusnahkan semangat juang tiga tuan ini ke titik di mana mereka tidak lagi berani bertarung melawan Mu Istet. Pada saat itu, ramuan obat bercahaya seperti lengkeng yang mengeluarkan bau manis segera muncul di jari Mu Chen. Itu tidak lain adalah pil spiritual Sein. Di luar kubah cahaya emas, Sage Ziyun dan yang lainnya telah melihat tindakan tidak teratur Mu Chen. Meskipun mereka tidak bisa mengetahui apa yang dia lakukan, mereka mempercepat serangan mereka dengan hati-hati. Mu Chen mengangkat jarinya dan dengan lembut menempatkan ramuan medis ke dalam mulutnya. Lalu sedikit menutup matanya, aliran hangat mengalir melalui tenggorokannya, lalu meledak seperti badai, segera mengalir ke seluruh bagian tubuhnya ketika energi spiritual beresonansi di dalam tubuhnya. Dagingnya bersinar seolah-olah itu terbuat dari perhiasan yang paling mempesona. Pada saat inilah Sage Ziyun, pendeta guntur, dan Raja-Raja Wali Emas tiba-tiba menyadari bahwa energi spiritual yang berfluktuasi yang dipancarkan tubuh Mu Chen meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Sejumlah besar energi spiritual yang terlihat oleh mata telanjang berkumpul di sekitarnya, membentuk hembusan angin dan bersiul terus-menerus. Dia menerobos. Sage Ziyun berseru dengan ekspresi yang luar biasa, orang ini benar-benar punya nyali, karena dia berani menembus tepat di bawah hidung kita. Hentikan dia. Mereka bertiga berseru pada saat yang sama. Ketika cahaya spiritual berkumpul di belakang mereka, tiga sosok cahaya raksasa muncul, semuanya memancarkan getaran energi yang mengerikan. Kemudian, spiritual ini menguatkan penampilan surgawi sovereign mereka pada saat ini. Tiga penampilan surgawi sovereign berdiri di bawah langit. Bang! Penampilan sovereign celestial memulai serangan mereka tanpa ragu-ragu saat tinju raksasa melambai di langit. Ruang itu runtuh kemudian, pukulan berat diberikan pada kubah cahaya keemasan. Dong! Kubah cahaya emas bergetar liar. Kubah itu, pada akhirnya, telah mencapai batasnya dan meledak dalam sekejap. Aku datang. Saat yang tepat ketika kubah cahaya emas meledak, tiga tinju raksasa turun dari langit, membanting terhadap Mu Chen, yang berdiri di bahu tubuh emas abadi. Saat tinju raksasa terus turun, ruang itu terus runtuh kemanapun mereka menabrak. Pahlawan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah utara menyaksikan dengan ngeri, ketika mereka bertanya-tanya. Apakah ada cara agar Mu Chen bisa selamat dari serangan yang merusak seperti itu? Saat tinju raksasa turun dari langit, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya. Murid-muridnya gelap seperti langit malam dan sedalam jurang, tetapi mereka juga dipenuhi dengan kekuatan yang tak terduga. Pada titik inilah orang mulai menyadari bahwa fluktuasi energi spiritual yang telah pecah dari tubuh Mu Chen telah meningkat ke tingkat yang mengkhawatirkan. Dia telah berhasil menembus. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Sage Ziyun berseru. Dia dan yang lainnya terkejut dan gemetaran. Dalam keadaan normal, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk meningkatkan potensi seseorang. Namun butuh Mu Chen hanya beberapa menit untuk melakukannya. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa Mu Chen telah memenuhi kualifikasi untuk menerobos ke tingkat sovereign lengkap. Dia telah menekan terobosannya sehingga semuanya bisa bersatu pada satu titik. Kemudian, dengan pil Sein spiritual sebagai pengantar, ia akhirnya melepaskan penindasan dan secara alami menerobos tanpa kesulitan. Perjalanan Anda berakhir hari ini, bahkan jika Anda menerobos ke tingkat sovereign lengkap. Sage Ziyun menyatakan, sambil dengan cepat menekan kejutan yang dia rasakan. Mengabaikan ancamannya, Mu Chen mengangkat kepalanya dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Tubuh emas abadi kemudian terlihat meraung ke langit saat ia melakukan pukulan, yang segera membentuk perisai emas yang menabrak tiga tinju terang yang turun. Bang! Pada saat tabrakan, dunia tampak benar-benar terdiam. Sesaat detik berikutnya, gelombang kejut spiritual yang luar biasa meledak di langit, menyebabkan semua awan benar-benar hancur. Pada saat ini, tubuh emas ungu besar tersapu oleh badai, sementara tiga tinju raksasa juga secara paksa diblokir olehnya. Di langit,
Sage Ziyun dan yang lainnya tidak puas. Ekspresi wajah mereka sama sekali tidak tenang, ini karena fakta bahwa meskipun memiliki keunggulan atas Mu Chen, mereka masih gagal menjatuhkannya. Sebenarnya, semua yang mereka lakukan adalah memukul Mu Chen kembali, dan dia bahkan tampaknya tidak memiliki cedera besar. Melihat bahwa dunia dalam keadaan kacau, beberapa pahlawan menggelengkan kepala mereka. Mereka tidak bisa percaya bahwa Mu Chen telah mampu menghadapi serangan bersama dari 3 tuan ini. Selain itu, dia selamat. Itu benar-benar luar biasa. Dia benar-benar menahan dirinya sendiri terhadap 3 pemimpin klan, sendirian. Master of the Mu Estate benar-benar luar biasa. Seseorang berseru. Pada saat ini, meskipun sebagian besar partai masih berada di bawah kepemimpinan 3 tuan klan, mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan kekaguman mereka terhadap Mu Chen. Sementara bisikan bisa terdengar di semua tempat. Sage Ziyun, Pendeta Guntur, dan Raja-Raja Wali Emas yang ada di langit, semua menatap Mu Chen dengan tatapan dingin yang mematikan. Namun, saat menghadapi tatapan dingin mereka, Mu Chen hanya melambaikan tangannya dengan ringan dan berkata, "Tidak buruk." Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk menatap Sage Ziyun dan yang lainnya, tersenyum, dan bertanya, "Apakah kamu sudah cukup untuk hari ini? Sekarang, giliranku, bukan?" Petik 2. Saat dia berbicara, sambil mengabaikan jawaban mereka, dia mengangkat tangannya dan sebuah menara kristal terbang dan melesat ke langit. Detik berikutnya, bayangan raksasa turun dan menyelimuti Sage Ziyun dan yang lainnya, serta penampilan surgawi sovereign yang ada di punggung mereka, di dalamnya. Bab 1369. Rumble. Pagoda kristal raksasa itu mendarat, dan bayang-bayang raksasa menutupi dataran wilayah utara. Banyak orang kuat yang tak terhitung mengangkat pandangan mereka dengan takjub. Ketakutan di pagoda raksasa, aura mengerikan keluar dari dalam pagoda. Pagoda kristal didirikan langsung dari tanah. Sage Ziyun dan 2 lainnya, bersama dengan penampilan surgawi sovereign mereka, tersedot ke dalam pagoda tanpa jejak. Semua orang saling menatap pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini di luar dugaan siapapun. Apa yang sedang dilakukan Mu Chen? Pagoda kristal ini sepertinya bukan benda suci. Apapun yang dia lakukan, apakah dia benar-benar berpikir dia dapat mengambil 3 pemimpin klan sendiri dan muncul sebagai pemenang hari ini? Itu sama sekali tidak mungkin. Itu hanya jalan terakhir yang putus asa. Petik 2, petik 2. Bisikan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyebar di wilayah utara. Jelas bahwa tidak banyak yang mendukung Mu Chen. Bagaimanapun, tidak dapat dibayangkan bahwa dia bisa menghadapi 3 pemimpin klan sendiri. Menghadapi suara orang banyak, Mandela dan orang-orang yang bersamanya tidak peduli. Mereka hanya mengangkat kepala dan melihat pagoda kristal. Mereka tahu bahwa kesimpulannya sudah dekat ketika Mu Chen memanggil pagoda kristal. Di dalam pagoda kristal, energi spiritual kristal besar mengamuk seperti badai, dan 3 sosok yang menjulang berdiri tegak dan tinggi. Mereka adalah Sage Ziyun, Reverend Thunder, dan Golden Eagle King, dan ketiganya menatap pagoda dengan keraguan dan kecemasan di mata mereka. Nak, mencoba melakukan beberapa trik sulap. Sage Ziyun mengejek dengan dingin saat dia menatap dengan muram ke arah Mu Chen. Yang Mulia Thunder mengangguk dan berkata, "Tuan Tanah, mengapa Anda menolak dengan keras kepala? Tinggalkan saja wilayah utara dengan Mu Estate Anda, dan kami tidak akan menyusahkan Anda selanjutnya." Mengambang di udara, Mu Chen menyilangkan tangannya dan melihat ketiganya. Dia kemudian berbicara dengan senyum setengah hati, "Kenapa? Apakah kamu takut sekarang?" Petik 2. Tertawa, ejek Sage Ziyun. "Apa yang membanggakan tanpa malu-malu?" Komentar Golden Eagle King dengan dingin juga. "Ayo bekerja sama untuk menghancurkan pagoda ini sekaligus," seru Pendeta Guntur dengan keras. Dia tidak tahu mengapa, tetapi pagoda kristal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Karena itu, dia ingin melarikan diri dari tempat itu sesegera mungkin. Sage Ziyun dan Golden Eagle King mengangguk sebagai tanggapan. Meskipun mereka tampaknya hanya terganggu,
Jauh di lubuk hati mereka takut akan pagoda kristal ini. Mereka mengerti dengan jelas bahwa Mu Chen tidak akan pernah memanggil hal yang tidak berguna karena dia telah menghabiskan begitu banyak energi untuk memanggil pagoda kristal ini. Pasti ada alasan di baliknya. Ledakan ketiga memfokuskan pikiran mereka, dan penampilan surgawi sovereign mereka memancarkan energi spiritual yang sangat besar saat awan spiritual mengelilingi mereka. Energi spiritual mengalir beberapa ratus ribu kaki panjangnya, seperti pilar yang mencapai langit, menabrak dengan keras ke dalam pagoda. Melihat ini, Mu Chen buru-buru membentuk segel dengan salah satu tangannya. Pagoda kristal bergetar sedikit, dan sampul kristal membungkus dirinya di sekitar pagoda, benar-benar meniadakan serangan kekerasan dan mengerikan dari tiga penampilan celestial sovereign. Saat mengendalikan pertahanan pagoda kristal, Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap pagoda kristal. Ekspresinya perlahan berubah serius. Dia menyatukan tangannya, membentuk berbagai segel dengan sangat cepat sehingga bayangan-bayangan tangannya bisa terlihat saat segel terbentuk. Dinding sekeliling pagoda kristal diukir dengan pola kuno. Akhirnya, 8 potret secara bertahap muncul di dinding pagoda. Apa itu? Ketika 8 potret muncul, seluruh pagoda kristal dipenuhi dengan gelombang yang mengerikan. Sage Ziyun dan dua lainnya segera menyadari ini. Mereka dengan cepat melihat ke atas dan menatap dinding pagoda dengan ketakutan jauh di dalam mata mereka. 8 potret di dinding pagoda tampak sangat kuno. Ekspresi mereka sangat tajam. Dalam mata mereka yang mengamuk adalah kekuatan yang tampaknya merusak. Hanya dengan melihat mereka akan menjebak seseorang dalam ketakutan yang tak terbatas. Dikelilingi oleh tatapan mengamuk dari 8 potret itu, gelombang ketakutan membanjiri hati mereka bertiga. Mu Chen balas menatap 8 potret yang menakutkan mereka seperti 8 dewa iblis, diam-diam merayap dan merangkak ke dinding, mengunci musuh-musuh mereka dengan mata hitam pekat, siap melepaskan kekuatan penghancur mereka pada saat tertentu. Mereka, tentu saja, 8 budur. Hari ini, aku akan menggunakan kalian bertiga untuk menguji kekuatan 8 budur. Mu Chen menatap ketiganya dengan ekspresi tenang. Dengan ayunan jubahnya, tetesan cairan spiritual yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari lengan bajunya, membentuk aliran sungai yang mengalir deras secara total. Ada 80 juta tetesan cairan spiritual. Mengontrol 8 budur mengkonsumsi sejumlah besar energi spiritual. Bahkan jika Mu Chen menghabiskan semua energi spiritualnya, itu tidak akan cukup. Jadi dia harus menambahkannya dengan sejumlah besar cairan spiritual berdaulat. Jika Mu Chen belum menembus sampai selesai sebelum ini, dia akan perlu menghabiskan 150 juta tetesan cairan spiritual. Untung aku membawa semua cairan spiritual berdaulat yang tersimpan dalam inventaris Mu Estate. Mu Chen mendesah dalam hatinya tanpa ragu-ragu lagi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengganti segelnya. Sungai yang dibentuk oleh 80 juta tetesan cairan spiritual mengalir dengan raungan. Kemudian, di dinding pagoda kristal, 8 potret para dewa iblis membuka rahang mereka yang lebar dan memakan aliran-aliran yang mengamuk, sepenuhnya menelan dan menyerapnya ke dalam tubuh mereka. Ketika energi spiritual yang sangat besar memasuki mereka, 8 potret setan tiba-tiba bergerak, merayap perlahan. Tubuh bagian atas mereka muncul dari dinding, mengintip keluar dari permukaan. Pada saat ini, mereka telah terwujud. Menggeram. Tekanan energi spiritual yang mengerikan mengamuk di dalam pagoda kristal. Tekanannya begitu kuat sehingga wajah trio menjadi pucat. Mereka bisa merasakan aura mematikan yang datang dari 8 potret setan. Tinggalkan pagoda ini, sekarang. Trio Sage Ziyun berteriak hampir bersamaan. Ketiganya segera bekerja bersama, mengirimkan serangan ke kehampaan dalam upaya untuk merobohkannya dan keluar dari pagoda melalui celah. Namun, jelas bahwa Mu Chen tidak ingin memberi mereka kesempatan ini. Setelah menghabiskan harga yang sangat besar untuk mengendalikan 8 budur, dia pasti berharap untuk mendapatkan hasil dari pertempuran yang setara dengan biaya. Karena itu, dia dengan cepat membentuk segel. Mengaum. Saat segel itu terbentuk, 8 potret iblis itu mengeluarkan geraman ledakan. Dalam geraman itu aura destruktif. 3 dari potret setan menatap trio dengan marah. Mereka mengulurkan jari mereka, menunjuk pada Sage Ziyun dan 2 lainnya. Swoosh!
8 sinar hitam pekat ditembakkan dari ujung jari mereka di mana-mana sinar menyentuh, ruang runtuh, dan bahkan energi spiritual dari ruang itu dihilangkan sepenuhnya, tanpa jejak. Sinar hitam gelap yang menindas meluncur keluar meskipun tidak tampak hebat, wajah trio Sage Ziyun menjadi lebih pucat, dan mata mereka dipenuhi rasa takut jelas bahwa mereka merasakan krisis fatal menimpa mereka. Mari lakukan bersama. Wajah mereka kehilangan ketenangan yang dulu mereka miliki, dan mereka menggeram pelan. Purple Cloud Cover, Farja Unbreakable Bell, Golden Wing Divine Armor. Pada saat yang sama, ketiga penampilan surgawi sovereign bergabung bersama, dan energi spiritual yang sangat besar melesat, menciptakan 3 lapisan perlindungan tepat di atas mereka. Pada tingkat pertama, lapisan awan ungu mengepul, dan itu tampak seperti penghalang cahaya ungu dengan pola misterius di atasnya. Di bawahnya ada bel emas raksasa, dan di bawahnya ada baju besi besar yang dibentuk oleh sayap emas. Menghadapi sinar hitam pekat, mereka bertiga tidak ragu sama sekali untuk bergabung dan memanggil pertahanan terkuat mereka dengan 3 lapis pertahanan di depan mereka. Hanya sovereign surgawi sejati yang bisa menerobos. Swoosh! Ketika 3 lapisan penghalang terwujud, 8 sinar cahaya hitam pekat mendekat dengan cepat dan berbenturan kuat dengan lapisan pertama penghalang cahaya awan ungu. Berdengung, berdengung. Saat mereka bentrok, secara mengejutkan, tidak ada poni keras sama sekali, namun Sage Ziyun melihat dengan ketakutan bahwa penghalang itu tampaknya tidak berhasil, karena 8 sinar cahaya hitam pekat menembusnya secara langsung. Benar-benar ada kekuatan mengerikan dan destruktif yang terkandung di dalamnya. Ding! Kemudian, bel emas raksasa berdering, tapi itu terdengar lebih seperti tangisan putus asa sebelum mereka bisa merayakan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan lonceng, dan itu hancur dan hancur. Cek! Saat bel hancur, cahaya hitam pekat menyinari baju besi sayap emas. Sebuah kegelapan langsung menyebar di atasnya, seolah-olah merusak armor. Dalam beberapa tarikan napas, baju besi emas raksasa itu melebur menjadi cairan hitam yang menetes ke bawah. Lumpur. Sage Ziyun dan 2 lainnya terhirup dengan tajam, dan mata mereka dipenuhi dengan warna ketakutan. Mereka tidak bisa percaya bahwa pertahanan mereka yang sepenuhnya bertenaga sangat rentan terhadap 8 sinar cahaya hitam pekat. Mu Chen memandang dengan tenang, seolah semuanya berjalan sesuai rencana. Eight Budur adalah tipe ofensif rare superpower sejati, dan berada di peringkat pertama dari 36 volume rare superpowers. Di masa lalu, leluhur Budur telah menggunakannya untuk menjatuhkan banyak kaisar iblis. Sekarang, itu digunakan melawan 3 yang hampir penguasa surgawi. Dengan demikian, efeknya sangat kuat dan tak tertandingi. Mu Chen menunjuk dengan lembut dan berkata dengan tenang, "Pergi." Swoosh! 8 sinar cahaya hitam pekat mengembang secara instan. Saat berikutnya, 8 balok semua menembak ke 3 penampakan surgawi sovereign sebelum trio bisa menyadarinya. Stas! Di mana-mana cahaya hitam menyentuh, cairan korosif hitam muncul dan menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Sage Ziyun dan 2 lainnya melihat penampilan surgawi sovereign mereka di bawah mereka. Mereka bisa merasakan penampilan surgawi sovereign mereka dengan cepat runtuh, bahkan cairan hitam korosif naik ke arah mereka melalui penampilan surgawi sovereign mereka dan akan menggerogoti tubuh mereka yang sebenarnya. Tidak peduli bagaimana mereka memanggil energi spiritual mereka untuk menekannya, mereka tidak bisa mempertahankan diri terhadap cairan hitam. Wajah mereka memucat. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa situasi yang berada dalam kendali mereka saat sebelumnya tiba-tiba menjadi sangat sulit. Mereka juga tidak bisa mengerti bagaimana Mu Chen, yang baru saja mencapai penyelesaian, menerapkan serangan yang menghancurkan. Meskipun demikian, kebenaran yang kejam mendekati mereka. Penampilan sovereign celestial di bawah mereka akan runtuh. Cahaya hitam sombong menyebar seperti virus ke tubuh mereka yang sebenarnya. Penampilan spiritual menghancurkan diri sendiri. Mereka bertiga saling bertukar pandang dan mengepalkan rahang mereka. Pada saat ini, mereka hanya bisa memotong kerugian mereka dengan mengorbankan penampilan surgawi sovereign mereka. Jika mereka dikorosi oleh cahaya hitam, mereka pasti akan mengalami pukulan berat. Ledakan. Mereka bertiga mengambil keputusan,
dan dengan pikiran, penampilan surgawi sovereign di bawah kaki mereka meledak menjadi 1 miliar pecahan cahaya spiritual dengan ledakan memekakkan telinga. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar dan dengan keras mengguncang pagoda kristal. Melihat ini, alis Mu Chen berkedut sedikit dengan lambaian lengan bajunya. Pagoda kristal itu langsung menyusut, akhirnya berubah menjadi streamer dan menggali ke dalam pupil matanya. Sage Ziyun dan dua lainnya mundur dengan cepat. Mereka senang melihat Mu Chen mengambil pagoda kristalnya. Sepertinya ledakan telah membangkitkan hati Mu Chen, namun mereka ingin pergi dengan cepat untuk mencegah Mu Chen menghisap mereka ke dalam pagoda lagi. Pikiran ini muncul dalam ketiganya, dan mereka segera mundur dengan cepat tanpa ragu-ragu. Tetapi pada saat itu mundur, kekosongan sebelum mereka mulai runtuh saat kehampaan hancur, mata ketiganya menyipit. Swoosh, swoosh. Beberapa balok hitam menembus kekosongan, merayapi mereka, langsung mengenai tubuh mereka saat wajah mereka syok. Bab 1370-1370. Ledakan. Di atas wilayah-wilayah utara, menara kristal raksasa menghilang, tetapi badai energi spiritual yang hebat mengamuk. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya memandang ke langit, dan ketika banyak penguasa melihat menara kristal yang hilang, tatapan mereka berkedip ketika mereka meledak menjadi gempar. Menara kristal menghilang. Tampaknya cara Mu Chen telah hancur oleh 3 pemimpin klan. Petik 2. Itu membalas begitu cepat. Mu Chen pasti telah berjuang. Lagi pula, itu 1/3. Bahkan jika dia gagal, dia bisa bangga bahwa dia berhasil sejauh ini. Saya khawatir, setelah hari ini, reputasi Mu Estate akan menyebar ke seluruh wilayah utara. Tapi, dia masih gagal. Banyak bisikan terdengar di kerumunan saat para penguasa yang berada di bawah 3 kekuatan tertinggi santai sebelum ini. Mereka tegang tak terkira dalam pikiran mereka. Mereka berasumsi bahwa menara kristal yang hilang telah dihancurkan oleh 3 pemimpin klan. Banyak penguasa Mu Estate melihat pemandangan itu dengan sedikit gelisah. Mereka melirik Mandela, tetapi dia hanya mengangkat wajahnya dan menatap tanpa berkedip ke badai spiritual yang mengamuk di langit. Suara mendesing. Di tengah keributan antara langit dan bumi, angin kencang tiba-tiba berhembus. Pada saat berikutnya, kerumunan melihat 3 aliran cahaya jatuh dari langit, dan akhirnya, seperti meteorit, mereka jatuh sangat dalam di domain wilayah utara. Gemuruh. Pemboman semacam itu menyebabkan seluruh domain wilayah utara bergetar hebat. Jurang besar retakan menyebar liar, merobek kedalaman domain wilayah utara. Semua orang melihat ke arah itu dan takut akan yang terburuk. Menilai dari situasinya, apakah Mu Chen benar-benar telah dikalahkan? Satu demi satu, bayang-bayang naik di langit, sementara mata yang tak terhitung jumlahnya melihat ke kedalaman domain wilayah utara. Di sana, 3 lubang yang dalam dicungkil, dan di dalam lubang yang dalam itu tergeletak 3 orang yang diselimuti asap hitam. Ketika semua orang memusatkan mata mereka pada 3 sosok ini dan mencoba melihat melewati asap hitam, mata mereka melebar. Syok melonjak di wajah mereka ketika mereka melihat bahwa sosok yang berbaring di 3 lubang besar adalah Sage Ziyun, Pendeta Guntur, dan Raja Elang Emas, 3 tuan. Wow! Seruan terkejut muncul, karena para penguasa di bawah komando 3 tuan sangat ketakutan pada saat itu. Mereka tampak seolah-olah mereka semua melihat hantu. Bagaimana 3 pemimpin klan berakhir seperti ini? Salah satu penguasa bertanya. Mereka semua saling memandang dengan tak percaya. Kemudian, salah satu dari mereka berkata dengan tergesa-gesa, tampaknya Mu Chen memang memiliki beberapa kemampuan, karena mereka telah terpukul keras dalam proses membunuhnya. Namun, ketika mereka baru saja selesai menghibur diri, ekspresi mereka membeku. Dari atas mereka, sesosok muda perlahan turun. Dia berdiri di udara, memandangi 3 lubang raksasa. Meskipun tidak ada gelombang kekuatan spiritual yang luas, semua orang bisa merasakan tekanan teraba perlahan keluar dari tubuhnya. Di bawah penindasan halus semacam itu, seluruh wilayah utara terdiam. Meskipun kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di daerah ini milik Purple Cloud Sect, Thunder Mountain, dan Golden Eagle Mansion, mereka tidak berani-berani di depan sosok muda itu.
Ini karena mereka merasa lebih banyak penindasan yang datang dari sosok itu daripada bahkan dari 3 pemimpin klan pada saat ini. Semua mata mereka, yang penuh dengan cemoohan dan ejekan beberapa saat yang lalu, diam-diam terpesona pada saat ini. Mu Chen tidak memperhatikan mereka, tetapi hanya menatap 3 lubang yang dalam dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika Anda belum mati, maka bangun." Saat suaranya menyebar ke seluruh area, domain wilayah utara sunyi senyap, pasukan tidak berani bersuara. Keheningan ini berlangsung cukup lama, dan di kedalaman 3 kawah, akhirnya ada beberapa gerakan kemudian, 3 bayangan tersandung naik perlahan-lahan di tengah asap hitam, akhirnya muncul di depan tatapan kerumunan yang tak terhitung jumlahnya. Desis. Ketika kerumunan melihat ketiga sosok itu, wajah mereka penuh dengan ketakutan ketika mereka melayang di udara. Jubah Sage Ziyun, Pendeta Guntur, dan Raja-Raja Wali Emas semuanya tercabik-cabik, dan energi spiritual mereka yang tak tertandingi kuat telah melemah secara signifikan. Yang paling penting, di bahu mereka ada massa hitam itu tampak seperti lumpur hitam, dan itu menempel di tubuh mereka, terus-menerus merusak daging dan energi spiritual mereka. Di bawah efek korosif dari cairan hitam, wajah trio itu berwarna putih dan daging mereka terus-menerus melotot dan meledak terbuka, sementara darah mengalir deras dari mereka, jelas bahwa mereka menderita pukulan yang mengerikan. Ketiganya berada di udara, menempel bersama, sambil melihat Mu Chen dengan ekspresi suram. Mereka tidak lagi terlihat mendominasi, sebaliknya, mereka tampak sangat ketakutan. Dalam pertempuran sebelumnya, mereka memiliki pemahaman lengkap tentang kekuatan tempur Mu Chen. Menara kristal itu memang terlalu mengerikan, jadi, bahkan jika mereka bergabung, mereka masih akan dikalahkan. Bisakah kita sekarang berbicara dengan tenang tentang pintu masuk Mu Estate ke wilayah utara? Mu Chen menatap ketiga pria itu dan tersenyum lembut, tidak ganas seperti sebelumnya. Wajah trio itu gelap ketika mereka menjawab serempak, "Bisakah kita menolak?" Pada saat ini, mereka menderita luka berat dan kapasitas bertarung mereka menurun tajam. Jika Mu Chen benar-benar ingin menendang mereka saat mereka turun, ketiganya mungkin akan jatuh di sini di domain wilayah utara ini. Dengan demikian, mereka seperti ikan di atas talenan, setelah kehilangan semua kualifikasi untuk tawar-menawar dengan Mu Chen. Bagaimana menurut Anda? Mu Chen terus tersenyum. Ketiganya tetap diam, mereka tidak lagi angkuh seperti sebelumnya. Melihat ini, Mu Chen mengabaikan mereka dengan gelombang lengan bajunya. Cahaya spiritual melonjak di langit sebelum berubah menjadi peta besar. Itu adalah peta seluruh wilayah utara. Di peta, wilayah itu ditandai dengan jelas. Hampir 80% dari seluruh wilayah utara ditempati oleh 3 klan wilayah utara. Hanya di sudut terpencil wilayah utara, menjentikkan jarinya, cahaya spiritual melintas di peta. Semua orang kemudian melihat bahwa wilayah utara telah mulai berkembang pesat ke wilayah 3 klan. Setelah beberapa saat, ketika ekspansi telah berhenti, Mu Estate di wilayah utara menduduki hampir separuh wilayah utara, dan wilayah Purple Cloud Sect, Thunder Mountain, dan Golden Eagle Mansion dikompresi di bagian utara lainnya. Mulai hari ini dan seterusnya, pembagian wilayah utara akan mengikuti pengaturan ini. Mu Chen menunjuk ke peta cahaya spiritual di langit saat suaranya yang cuek bergema di seluruh wilayah utara. Go! Pemimpin pasukan yang tak terhitung jumlahnya menelan ludah. Menurut divisi ini, hampir setengah dari mereka termasuk dalam wilayah Mu Estate. Betapa sombongnya! Dia menelan setengah wilayah utara dalam satu gerakan. Meskipun banyak penonton yang menggerutu di hati mereka, tidak ada yang berani benar-benar berbicara sebagai gantinya. Mereka semua melihat ketiga pemimpin klan, tapi, sayangnya, mereka melihat bahwa bahkan mereka tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan Mu Chen. Kamu sudah terlalu jauh. Ketika Sage Ziyun, Pendeta Guntur, dan Raja-Raja Wali Emas melihat divisi Mu Chen, wajah mereka menjadi hijau karena marah, dan mereka semua mulai berteriak marah. Bagaimanapun, Mu Chen telah menangani mereka dengan pukulan berat. Setelah mendengar kata-kata mereka, Mu Chen tersenyum dan bertanya, "Kalian semua dikalahkan, dan saya pemenangnya, jadi bagaimana ini terlalu jauh?"
Jika saya dikalahkan hari ini, apakah masih terlalu banyak jika Anda berhasil? Petik 2. Wajah ketiga pria itu berkedut sejenak, dan mereka segera mengambil napas dalam-dalam yang kolektif kemudian, Pendeta Thunder berkata, kekuatan Anda memang sombong, tetapi Anda juga harus tahu bahwa kami bertiga tidak dapat membuat keputusan akhir. Ada kekuatan tertinggi nyata di belakang kita. Ketika suaranya menghilang, ada implikasi yang jelas dari ancaman terselubung Mu Chen benar-benar kuat, tetapi mereka didukung oleh penguasa surgawi sejati. Begitu mereka menunjukkan tangan mereka, bahkan jika Mu Chen memiliki golem misterius itu, dia akan dikalahkan tanpa ragu. Saya tahu bahwa kalian hanya boneka, kata Mu Chen polos, kalau tidak, aku hanya akan mengakhiri kamu di sini dan seluruh wilayah utara akan menjadi domain Mu Estate. Jika dia ingin benar-benar menyinggung kekuatan tertinggi di belakang mereka, Mu Chen bahkan tidak akan meninggalkan setengah dari wilayah utara untuk mereka mendengar kata-kata berani Mu Chen. Wajah ketiganya sangat marah dan mereka mengertakkan gigi. Pendeta Thunder kemudian berkata, sepertinya Master Mu mampu melawan 3 kekuatan tertinggi. Sepertinya kita buta. Meskipun demikian, sarkasme dalam kata-katanya cukup kaya. Jelas bahwa ketiganya berpikir bahwa Mu Chen hanya memalsukan keberanian. Setelah semua, kekuatan tertinggi dipimpin oleh penguasa surgawi, dan kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka impikan pernah samakan. Mu Chen tersenyum dan berkata, Anda memiliki kekuatan tertinggi di belakang Anda, tetapi apakah Anda pikir saya penurut? Ketiganya fokus pada Mu Chen dan langsung mencibir di antara mereka sendiri. Mereka sudah menyelidiki yayasan Mu Estate, dan mereka belum pernah mendengar adanya kekuatan tertinggi di belakangnya. Kalau tidak, mereka tidak akan memprovokasi dia sekarang. Melihat penghinaan ketiganya, Mu Chen terkekeh dengan gelombang lengan bajunya. Aliran cahaya keemasan melesat keluar dan kemudian tetap menggantung di udara. Ketika cahaya keemasan menghilang, itu menunjukkan token emas. Ada 3 kata emas besar di atasnya. Demon Slayer token. Di bawah kata-kata itu ada 3 font merah yang memancarkan aura yang sangat tidak menyenangkan. Raja Pembunuh Setan. Ketika ketiganya melihat tanda emas dan kata-kata merah, menggigil berlari duri mereka. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti persis kekuatan tertinggi mana di belakang Mu Chen. Itu adalah salah satu kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar, Istana 1000 besar. Bab 1371, 1371. Istana 1000 besar. Mereka bertiga menatap token emas saat bersinar di langit. Syok melintas di wajah mereka. Karena mereka jelas mengenali asal token itu, mereka juga tahu persis apa yang diwakili oleh Istana 1000 besar. Itu adalah salah satu kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar. Dan pada zaman kuno, itu adalah perisai terkuat melawan invasi ras ekstrateritorial. Bahkan dalam masa damai, jarang mendengar berita tentang Istana 1000 besar, tetapi itu tidak berarti bahwa itu telah menghilang. Itu hanya mengintai diam-diam, seperti binatang buas raksasa, tersembunyi dalam kegelapan dunia 1000 besar. Tidak ada yang akan meragukan kekuatan Istana 1000 besar. Bahkan 5 suku paling kuno di dunia mempertahankan rasa hormat dan ketakutan di hadapan Istana 1000 besar. Ketiganya memang memiliki kekuatan tertinggi yang mendukung mereka, tetapi dibandingkan dengan Istana 1000 besar, tidak mengherankan bahwa Mu Chen menganggap mereka sebagai tidak penting. Dengan latar belakang Great Thousand Palace, tidak ada yang berani menyentuhnya. Namun, Istana 1000 besar selalu rendah, jarang ikut campur dalam perebutan kekuasaan dunia. Jadi mengapa Mu Chen memiliki token mereka? Yang paling penting, kata-kata Raja Pembunuh Setan terukir di token. Ada rumor bahwa di Great Thousand Palace hari ini, hanya ada satu Raja Pembunuh Iblis. Token tidak akan pernah meninggalkan tubuhnya. Jadi bagaimana Mu Chen mendapatkan token lain? Sage Ziyun dan 2 lainnya saling memandang dengan bingung. Tatapan Sage Ziyun berkedip ketika dia berkata dengan serius, kami belum pernah mendengar Raja Pembunuh Iblis kedua dari Istana 1000 besar. Mu Chen menjawab dengan santai, yah, bukankah kamu baru saja? Dia memandang ketiga pria itu dengan senyum samar dan berkata, apakah kamu curiga ini salah? Laporkan saja kepada kekuatan tertinggi di belakang Anda. Melihat ketidakpedulian Mu Chen,
Hati mereka melompat dan perlahan-lahan tenggelam. Mu Chen akan tahu konsekuensi meniru Raja Pembunuh Iblis dari Istana Seribu Besar jika akhirnya diselidiki. Istana Seribu Besar tidak akan menganggap remeh, namun dia masih mengeluarkan Raja Pembunuh Iblis token, yang berarti dia tidak khawatir tentang investigasi Istana Seribu Besar. Apakah benar orang ini telah menjadi Raja Pembunuh Iblis kedua dari Istana Seribu Besar? Jika ini benar-benar terjadi, maka kali ini mereka takut mereka hanya bisa mundur dengan enggan, bahkan dengan kekuatan tertinggi di belakang mereka. Mereka tidak akan pernah berani memprovokasi keagungan Istana Seribu Besar. Memikirkan hal ini, ketiganya tampak seperti masing-masing menelan lalat. Melihat ketiganya makan pai sederhana dan menelan kemarahan mereka, Mu Chen tersenyum. Dia telah mengungkapkan Istana Seribu Besar untuk menakuti kekuatan tertinggi di belakang mereka. Dalam arti tertentu, itu seperti rubah yang menganggap keagungan harimau, tetapi dia tidak takut melakukannya menurut negosiasi dengan Istana Seribu Besar. Meskipun dia tidak memiliki hak Raja Pembunuh Iblis, dia masih memiliki status. Jika penguasa surgawi itu menyentuhnya, mereka juga harus menghormati Istana Seribu Besar. Sementara keempat lelaki itu berbicara, banyak pasukan di wilayah utara juga kembali sadar setelah pulih dari keterkejutan mereka. Mereka jadi tahu arti token emas. Akibatnya, berbagai kekuatan yang melihat Mu Chen tiba-tiba cemburu. Itu adalah Istana Seribu Besar, salah satu kekuatan tertinggi di dunia Seribu Besar. Siapa yang mengira bahwa di belakang Mu Estate berdiri latar belakang yang begitu kuat? Jika Sage Ziyun dan yang lainnya sudah tahu sebelumnya, mereka tidak akan berani memprovokasi Estate Mu. Dengan latar belakang yang kuat, ditambah dengan Estate Master yang berbakat, tak terduga, prospek masa depan Mu Estate tidak terbayangkan. Pandangan panas semua orang datang sebagai kejutan bagi penguasa Mu Estate, karena perkembangan ini juga tidak terduga bagi mereka semua. Bagaimana Estate Master memiliki token pembunuh iblis raja dari Tousan Palace besar? Liu Tiandao dan yang lainnya tidak bisa tidak bertanya. Beberapa bersemangat, beberapa gelisah. Mereka juga menyadari konsekuensi dari meniru Raja Iblis Seribu Besar Raja Pembunuh. Takut Mu Chen telah melakukannya atas kemauan. Dalam hal itu akan menyebabkan bencana besar bagi Estate Mu. Mandela menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu. Matanya sama-sama penuh kejutan, tampaknya tidak menyadari hal ini. Ketika penguasa Mu Estate terganggu, Ling Xi tersenyum dan berkata, ini memang benar. Mu Chen sekarang menjadi Raja Pembunuh Iblis dari Istana Seribu Besar. Terkesiap. Mendengar konfirmasi Ling Xi, Liu Tiandao dan yang lainnya segera tersentak. Ekspresi gelisah mereka langsung lenyap saat kegembiraan mengalir keluar. Mereka tahu bahwa begitu mereka memperoleh latar belakang ini, kebangkitan Mu Estate mereka akan menjadi fenomenal. Seluruh Tianluo kontinen bahkan tidak berani menyentuh Mu Estate, apalagi wilayah utara. Keributan muncul di domain wilayah utara di antara tatapan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Mu Chen menatap ketiga pria itu, dan kemudian menunjuk ke peta energi spiritual di langit ketika dia berkata, sekarang, apakah Anda memiliki pendapat lain mengenai divisi saya? Dia berhenti dan berkata, tentu saja, jika kekuatan tertinggi di belakang Anda memiliki masalah, itu bisa dibahas. Wajah ketiga pria itu berkedut sejenak, tetapi mereka diam. Sekarang Estate Mu langsung menduduki setengah dari wilayah-wilayah utara. Pukulan ketiga sekte mereka tidak diragukan lagi memotong ke tulang, tetapi meski begitu, apalagi yang bisa mereka lakukan? Mereka memiliki aliansi, tetapi Mu Chen masih mengalahkan mereka. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tertinggi mereka, bisakah mereka lebih kuat dari Istana Seribu Besar? Situasinya sama sekali tidak menguntungkan mereka, dan tidak peduli seberapa enggan mereka tidak punya pilihan selain menggertakkan gigi dan menerimanya. Di domain wilayah utara, ketika banyak pasukan melihat bahwa ketiga lelaki itu telah dibungkam, hati mereka tersentak. Mereka tahu bahwa mulai sekarang, peraturan wilayah utara akan sepenuhnya berubah. Setelah 3 tiran, yang tidak ada yang berani menantang, mulai mundur, Estate Mu yang baru bangkit akan menjadi penguasa wilayah utara. Melihat penerimaan diam-diam dari ketiganya, Mu Chen mengangguk puas dan tersenyum. Jadi, mulai hari ini dan seterusnya, wilayah ini milik Mu Estate.
Ketika dia berbicara, tatapannya menyapu pasukan yang tak terhitung jumlahnya dari wilayah-wilayah utara, dan pada saat yang sama, semua penguasa sedikit menggantungkan kepala mereka dan tidak berani melihat pada tuan baru di wilayah utara. Sekarang, semua kekuatan di wilayah ini dilarang bergerak setelah Muistet kami direorganisasi. Anda akan berada di bawah perintah saya. Suara Mu Chen menyebar di domain wilayah utara, menyebabkan kegemparan lagi. Ekspresi ketiganya sekali lagi berubah menjadi sesuatu yang jelek. Mu Chen tidak hanya menduduki wilayah mereka tetapi juga mendominasi pasukan di bawah komando mereka. Dibandingkan dengan ekspresi suram ketiganya, mereka yang dinyatakan berada di bawah komando Muistet secara mengejutkan tidak menentangnya, sebaliknya, mereka secara halus bahagia. Lagi pula, tidak peduli dari sisi mana mereka berada, mereka harus membayar upeti dibandingkan dengan 3 tiran lama. Tidak ada keraguan bahwa Muistet baru sekarang memiliki lebih banyak potensi. Jika mereka dapat bergabung pada saat ini, mungkin mereka akan tumbuh lebih kuat daripada sekarang. Terlebih lagi, mereka menikmati lebih banyak naungan yang didukung oleh pohon besar. Dengan Great Thousand Palace mendukung mereka, potensi Muistet benar-benar lebih kuat daripada Purple Cloud Sect, Thunder Mountain, dan Golden Eagle Mansions. Pasukan lain yang belum termasuk dalam pasukan Muistet diam, tetapi di mata pasukan itu, ada kecemburuan tersembunyi. Burung yang baik hinggap hanya di pohon yang bagus, dan pendeta yang saleh hanya melayani tuan yang baik. Mereka juga berharap memiliki kekuatan yang lebih kuat untuk mendukung mereka. Mu Chen tidak memperhatikan wajah ketiga saat dia mengamati sekeliling dan berkata dengan acuh tak acuh, masalah hari ini akan berakhir sekarang, kan? Bukannya dia tidak ingin istatmu menyatukan wilayah utara secara langsung dan menjadi tuan yang memang layak, dia tidak merasa bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk melakukannya. Menempati separuh wilayah utara sudah cukup bagi Muistet untuk dicerna sebentar. Selain itu, jika selera makannya terlalu besar, itu akan membangkitkan kekuatan tertinggi di belakang ketiganya untuk menunjukkan tangan mereka. Bahkan dengan Great Thousand Palace sebagai pencegah, itu masih akan membuat Muistet dalam bahaya. Kemarahan dari penguasa surgawi sulit ditanggung. Dengan demikian, rencana Mu Chen untuk mendominasi wilayah utara sementara melambat ketika dia menerobos pangkat penguasa langit di masa depan. Tanpa takut akan kekuatan tertinggi itu, dia bahkan tidak perlu bersaing untuk wilayah utara secara alami akan jatuh di bawah kendali Muistet. Ketiganya penuh kemarahan melihat Mu Chen begitu sombong. Tapi tidak ada tempat untuk curhat. Mereka dengan enggan memaksakan sebuah senyuman, berkata, sekarang tuan perkebunanmu telah menang, tolong bantu singkirkan ini dari kami. Cairan hitam menempel di daging di dada mereka, korosif yang mengerikan membuat kekuatan spiritual mereka berantakan. Mereka bermaksud mengusirnya, tetapi merasa sangat sulit untuk menyingkirkannya. Mu Chen memandang mereka dan tersenyum, jangan khawatir. Iblis Venom tidak akan membunuhmu dengan kekuatan Anda. Anda seharusnya bisa menyingkirkannya dalam waktu setengah tahun. Jelas, dia tidak bermaksud untuk membantu meringankan penderitaan yang disebabkan oleh iblis-iblis. Bagaimanapun, Mu Chen menemukan ketiganya menjadi gangguan. Jika dia tidak waspada dengan kekuatan tertinggi di belakang mereka, dia mungkin akan membunuh mereka di tempat. Dengan demikian, dia tidak akan membuangnya hari ini, tetapi dia juga tidak akan membuat segalanya menjadi mudah bagi mereka. Ketiganya melihat tatapan mengejek Mu Chen dan marah, namun mereka tidak berani melampiaskan kemarahan mereka dan hanya bisa kesal. Mereka kemudian pergi dari domain wilayah utara tanpa ragu-ragu. Ayo pergi. Suara rendah mereka bergema di domain wilayah utara. Tetapi sosok cepat mereka tidak diragukan lagi. Putus asa mereka yang masih termasuk ketiganya mengikuti tertunduk di bawah pengaruh situasi. Aura agung mereka melemah. Mu Chen berdiri di udara. Dia menatap domain wilayah utara sekarang. Selain banyak penguasa Muistet, ada banyak kekuatan lain, yang semuanya berada di wilayah yang sebelumnya dia bagi di masa depan. Mereka juga akan menjadi kekuatan afiliasi dari istatmu pada saat ini. Kekuatan-kekuatan ini agak tidak nyaman sebelumnya. Beberapa dari mereka telah bentrok dengan Muistet Sovereigns. Dengan demikian, mereka takut Mu Chen tidak akan membiarkan masalah berlalu. Begitu tatapan Mu Chen menyapu mereka,
dia tampaknya merasakan ketidaknyamanan mereka. Suaranya yang acuh tak acuh terdengar di antara langit dan bumi. Aku akan membiarkan dulu berlalu di masa depan. Jika Anda memiliki jasa, Anda akan diberikan hadiah yang sama seperti Muistet Sovereigns. Saya tentu saja, jika Anda tidak loyal, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan dalam hukuman saya. Mendengar ini, banyak pasukan tiba-tiba bersukacita. Pada saat berikutnya, sorakan hormat yang memekakkan telinga terdengar di seluruh wilayah-wilayah utara. Kami mengakui perintah Master Istet. Liu Tiandao dan yang lainnya melihat situasi besar dan menghela nafas lega. Mereka tahu bahwa mungkin setelah hari ini, reputasi Mu Istet mereka akan sepenuhnya menyebar ke seluruh benua Tianluo, dan nama Mu Chen jelas akan menjadi salah satu level teratas di benua itu. Mandela mengangkat kepalanya dan menatap sosok muda ramping di langit. Senyum muncul di wajahnya yang lembut. Orang ini benar-benar melakukannya. Bab 1372. Perebutan kekuasaan di domain wilayah utara berakhir dengan Mu Istet merebut hampir setengah dari wilayahnya. Hasil tak terduga ini menyebabkan gelombang besar di seluruh wilayah utara. Sejak awal, tidak ada yang optimis tentang masa depan Mu Istet ini karena semua orang tahu bahwa tiga kekuatan hegemonik lama pasti akan bergabung untuk mencoba menghancurkannya. Ini bukan pertama kalinya hal semacam ini terjadi di wilayah utara. Dengan demikian, kebanyakan orang takut bahwa Istet Mu akan membayar harga yang mahal untuk ambisinya, dan seperti di masa lalu, mereka akan dihancurkan setelah menderita kemarahan dari tiga kekuatan hegemonik. Karena itu, ketika hasil dari Overlord of North Region Contest diumumkan, tak terhitung orang yang terpana. Mereka tidak bisa membayangkan apa kekuatan tak terduga yang dimiliki Tuan Muda Mu Istet, sedemikian rupa sehingga dia mampu mengalahkan tiga penguasa yang hampir penguasa surgawi. Sementara semua orang kaget, ada juga beberapa orang yang benar-benar berpikir bahwa Mu Istet hanya berusaha bunuh diri. Bagaimanapun, ketiga sekte semua didukung oleh kekuatan tertinggi, yang berarti bahwa mereka hanya boneka kekuatan super ini di benua Tianluo. Namun, ketika orang-orang ini kemudian mengetahui tentang Istana Seribu Besar, keraguan mereka hancur. Selain rasa takut dan kagum yang menakutkan, orang-orang yang ragu-ragu sebelumnya tidak lagi memiliki pikiran buruk terhadap Istet Mu. Mereka akhirnya melihat bahwa, di hadapan Istana Seribu Besar, bahkan kekuatan tertinggi hanya bisa mundur. Pada saat itulah mereka menyadari bahwa Istet Mu telah berevolusi dan telah meningkat dalam kekuasaan dan kekuatan. Sekarang, Mu Istet tidak hanya memiliki tuan muda yang tak terduga, tetapi juga mendapat dukungan dari kekuatan tertinggi. Apakah seseorang membandingkan kekuatan atau latar belakang, Istet Mu jauh lebih kuat daripada Purple Cloud Sekte dan tuan tua lainnya sejauh ini. Menghadapi lawan seperti ini, tidak heran bahkan Purple Cloud Sect, Thunder Mountain, dan Golden Eagle Mansion bergabung. Tapi, pada akhirnya, mereka masih kalah di hadapan Mu Istet. Pada saat ini, semua kekuatan wilayah utara tahu bahwa sejak saat itu, kekuatan sebenarnya wilayah utara bukan lagi hegemoni lama dari tiga sekte, tetapi sekarang adalah Mu Istet, yang hanya didirikan untuk 2 tahun. Waktu telah berubah di wilayah utara, seseorang dari kerumunan berkomentar kagum. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah utara menghela nafas. Mereka kemudian mulai melakukan segala daya mereka untuk mencoba membangun hubungan positif dengan Mu Istet ini karena semua orang bisa melihat bahwa kebangkitan Istet Mu akan tak terbendung. Sebagai salah satu dari 5 wilayah di benua Tianluo, perubahan besar yang baru saja terjadi ini secara alami menjadi perhatian utama dari kekuatan hegemonik di wilayah lain di benua itu. Benua Tianluo adalah benua super yang memiliki wilayah luas yang dipenuhi dengan banyak sumber daya yang kaya. Tentu saja, itu telah menarik banyak kekuatan tertinggi di dunia seribu besar, tetapi karena ada terlalu banyak serigala yang menginginkan sepotong kue, tidak ada yang berani menyerang dengan gegabah. Inilah sebabnya mengapa ada aturan tidak tertulis bahwa penguasa surgawi tidak akan dengan ceroboh ikut campur dalam perjuangan di benua Tianluo, tetapi sebaliknya akan membiarkan alam mengambil jalannya. Meskipun demikian, ada 7 atau 8 dari 10 kekuatan tertinggi yang mendukung pasukan penguasa wilayah benua Tianluo.
Ketika terjadi kekacauan di wilayah utara, pasukan hegemonik di wilayah lain secara alami mengawasi secara rahasia. Mereka benar-benar ingin wilayah utara turun ke dalam kekacauan, sehingga mereka bisa memanfaatkan kesempatan untuk melampirkannya. Jadi, ketika mereka tahu bahwa 3 tuan wilayah utara telah dikalahkan oleh istatmu, mereka ingin menyerang saat itu, tapi tindakan mereka dengan cepat terhenti ini karena mereka telah menerima kabar dari kekuatan tertinggi untuk tidak menyentuh air berlumpur yang merupakan wilayah utara. Dalam surat korespondensi mereka telah membuatnya sangat jelas bahwa Master Muda Muistet memang Raja Iblis pembunuh kedua dari Istana Seribu Besar. Pesan dari kekuatan tertinggi ini seperti air dingin yang dituangkan ke semua kepala penguasa. Tak perlu dikatakan, mereka terkejut. Mereka sebelumnya berspekulasi tentang asal-usul token Slayer King Token, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen akan berubah menjadi Raja Slayer Iblis kedua dari Istana Seribu Besar. Setelah semua, dikabarkan bahwa setiap Raja Pembunuh Iblis dari Seribu Besar Istana memiliki kekuatan Divine Heavenly Sovereign. Keberadaan itu adalah puncak di dunia Seribu Besar. Tapi, ini membingungkan mereka, karena mereka harus bertanya-tanya. Saat ini, bagaimana bisa ada Raja Pembunuh Iblis yang hanya penguasa duniawi lengkap? Mengenai Mu Chen, mereka telah mendengar bahwa ketika Istana Langit Kuno muncul, dialah yang telah memenangkan bantuan Kaisar Api dan leluhur marsial. Dengan demikian, dia telah mengambil buah paling berlimpah dari Istana Surgawi Kuno di tengah mata iri orang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Mu Chen tetap benar-benar biasa-biasa saja di mata kekuatan hegemonik ini jika bukan karena ketakutan mereka akan keagungan Kaisar Api dan leluhur marsial. Mereka akan mengambil kendali Istana Langit Kuno sejak lama. Lagi pula, tidak ada yang bisa menduga bahwa, hanya dalam waktu sedikit lebih dari setahun, bocah tak dikenal ini akan menjadi Raja Pembunuh Iblis dari Istana Seribu Besar. Selain itu, ia telah dipromosikan untuk menyelesaikan penguasaan duniawi. Tidak peduli seberapa meragukannya mereka hanya bisa menerima kenyataan kejam ini, lalu dengan marah menyerahkan ambisi mereka sebelumnya. Beberapa dari mereka bahkan mengirim surat ucapan selamat ke Muistet untuk menyatakan dukungan dan niat baik mereka. Segera, seluruh benua Tianluo menyadari kemunculan pasukan Overlord baru yang dikenal sebagai Istatmu di wilayah utara itu. Mereka juga menemukan bahwa Master Istat Muda adalah Raja Pembunuh Iblis dari Istana Seribu Besar. Wilayah utara, Istatmu. Di luar aula, Mu Chen memandang utusan yang mundur. Dia memegang pos emas, yang merupakan pos ucapan selamat lain yang telah dikirim oleh pasukan hegemonik dari wilayah lain. Sejauh ini, setidaknya 8 pasukan Overlord lainnya telah mengirim pos ucapan selamat di belakang Mu Chen. Mandela menggelengkan kepalanya dan berkomentar dengan takjub. Karena wilayah utara mengalami beberapa gejolak, itu adalah waktu terbaik bagi pasukan lain untuk mencoba memancing di perairan yang bermasalah. Namun, pasukan ganas lainnya tidak hanya tidak menyerang, tetapi mereka bahkan mengirim catatan ucapan selamat. Tampaknya gelar Raja Pembunuh Iblis Seribu Besar berguna dalam memperdaya mereka. Saat dia tersenyum pada Mu Chen, Mandela mengerti mengapa pasukan itu bersikap sangat ramah. Mu Chen tersenyum dan menyesali dalam hatinya bahwa nama Istana Seribu Besar memang lebih berguna daripada yang dia bayangkan. Namun, sangat disayangkan bahwa dia, sebagai Raja Pembunuh Iblis, tidak memiliki hak nyata. Kalau tidak, dia tidak perlu takut dengan klan kuno Budur lagi. Lalu, dia bisa saja mendobrak dan menyelamatkan ibunya. Bagaimana pengumpulan pasukan? Mu Chen bertanya. Pada saat ini, wilayah Muistet telah berkembang secara signifikan, dan mereka sekarang menduduki setengah dari wilayah utara. Dengan demikian, mereka sekarang merupakan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, baik besar maupun kecil, yang harus dikendalikan. Ini berjalan sangat baik, Mandela mengangguk dengan lembut. Setelah Mu Chen menunjukkan kekuatan dan latar belakangnya yang menakutkan, hampir tidak ada seorang pun di seluruh wilayah utara yang berani menunjukkan ketidakpuasan sedikit pun dengan Muistet. Dengan demikian, tugas mengumpulkan kekuatan-kekuatan ini secara mengejutkan mulus, dan beberapa pasukan bahkan bersemangat untuk ditempatkan di bawah perlindungan Muistet.
Setelah mendengar kata-katanya, Mu Chen tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian berbaring dengan malas dan berkata, "Kalau begitu, aku akan menyerahkan urusan Mu Estate padamu." Mendengar ini, Mandela segera memutar matanya dan bertanya, "Kamu meninggalkan Mu Estate lagi?" "Karena aku telah berjuang untuk wilayah itu, aku akan, tentu saja, sekarang menyerahkan manajemen kepadamu." Mu Chen berkata tanpa malu-malu. Dia kemudian terkekeh dan berkata, "Selain itu, sekarang saya telah mendapatkan ki ke tingkat refleksi kedua Trinity dari paviliun kitab suci tersembunyi. Saya perlu menguraikannya dengan damai." Mandela memutar matanya sekali lagi, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa jika estate-mu akan terus tumbuh, itu harus memiliki pilar yang kuat. Sekarang Mu Chen telah melampaui dia adalah satu-satunya yang bisa menjadi pilar ini. Saat Mu Chen mendongak, dia tiba-tiba melihat sosok Tang Bing mendekat, dan dia dengan cepat menepuk pundak Mandela dan berkata, "Aku akan menyerahkannya padamu. Kalau begitu, jangan lakukan itu." Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang ke udara melihat sosok Mu Chen yang mundur. Mandela menggelengkan kepalanya. Dia kemudian memandang Tang Bing, yang baru saja muncul di sampingnya. "Laporkan semua urusan Mu Estate kepadaku di masa depan, karena orang itu telah menghilang lagi." Setelah mendengar ini, Tang Bing melihat ke arah di mana Mu Chen baru saja menghilang. Mata cerahnya bersinar dengan sedikit kekecewaan, tapi dia mengangguk dan tersenyum. Di Istana Celestial kuno, kekuatan spiritual Sungai Surgawi yang luas meresap ke langit dan bumi. Di kedalaman Sungai Surgawi, Mu Chen duduk diam, bersiap untuk melanjutkan menguraikan ki ke tingkat refleksi kedua Trinity. Dalam persepsinya, ia tampaknya telah mengakses level kedua dari ambang level Triunion. Karena itu, dia percaya bahwa dia hanya perlu kesempatan untuk benar-benar menerobos. "Akhirnya aku bisa bermeditasi dengan tenang," gumamnya. Untuk mendapatkan kesetiaan bawahan, dia telah tinggal di Mu Estate ini menyebabkan dia memiliki lebih sedikit waktu untuk berkultivasi. Sekarang setelah situasi keseluruhan relatif stabil, dia akhirnya punya waktu untuk memfokuskan kembali energinya pada kultivasinya. Perlahan-lahan, Mu Chen memejamkan mata dan pikirannya menjadi terpaku. Namun, ketika Mu Chen mulai bermeditasi, dia tidak tahu bahwa bayangan sedang meluncur dengan kecepatan penuh menuju benua Tianluo. Sosok cantik itu memiliki temperamen dingin, seperti gunung es. Dia adalah King Xuang, yang telah bertemu Mu Chen sebelumnya di Teluk Suci kuno. Pada saat ini, King Xuang bergegas dengan kecepatan penuh. Wajahnya serius saat dia melihat peta di tangannya, yang menunjukkan koordinat benua Tianluo. Tinjunya terkepal. Mu Chen, Bibi Jing dalam kesulitan. 1372